Hey guys, welcome to my YouTube channel. Sebelumnya perkenalkan, aku Dias Putri Desektasari. Ini adalah video pertama aku yang aku upload setelah beberapa tahun. Aku tuh upload video asal-asalan buat share atau enggak buat daftar kerja atau sekedar nyimpen memori kenangan yang pernah ada. Sebelumnya aku mau kenalin channel YouTube aku ini. Kali ini bakal ngebagiin beberapa tips, terus pengalaman, sharing-sharing, juga ada beberapa hal yang aku mau bagi-bagi ke kalian yang siapa tahu kalian tuh butuh. Kali ini aku mau nge-share tentang cara diet aku dari 55 kilo. Nanti fotonya aku taruh sini. Jadi 45 kilo dan aku sekarang stuck di 43 sih. Jadi aku share-nya itu diet aku turun 10 kilo. Jadi kayak gini. Nah, kalian kepo kan? Diet aku tuh tenang aja, insya Allah masih diet yang sehat-sehat ya. Enggak diet yang ekstrim, tapi memang aku tuh nyobain banyak banget diet. Jadi nggak instan gitu, sekitar 2 bulanan. Oke? Langsung aja daripada kalian lama-lama nungguin intro aku. Mohon maaf karena aku baru bikin channel YouTube. Tolong dukungannya. Kalau memang ada kritik dan saran bisa banget komen di bawah. Aku bakal bikin video yang lebih baik. Oke? Langsung aja. Jadi diet aku kali ini yang bakal aku sharing itu saat aku kuliah, lulus Agustus 2019 tahun lalu kan ya. Terus setelah KKN aku tuh bengkak banget karena itu akumulasi dari kuliahku semester sebelumnya, dimana aku tuh pola makannya nggak baik banget, dimana aku tidur malam 2 jam 3 aku tuh bisa makan, dan itu abis makan tidur. Itu yang salah. Itu aku lakuin hampir 1 semester 2 semester, pokoknya bikin aku pola makan itu nggak bener banget, dan itu bikin aku bengkak. Kemarin itu sampai 55 56 pernah kayaknya, itu setelah KKN. Nah, aku mau cerita kiat-kiat aku selama aku diet itu ngapain aja dan kenapa aku termotivasi untuk diet. Jadi sebelumnya aku tuh bukannya gimana ya, aku sempet sakit hati sih sama cowok-cowok atau orang-orang yang suka ngebully. Dia kamu kok gendut, dia kamu kok lebar, tangannya gede, kayak gitu kan, pendek. Namanya body shaming kayaknya nggak akan pernah berakhir ya. Nah, dari situ aku kayak, maaf ya kalau ada suara motor. Dari situ aku kayak mikir, apakah aku emang udah gendut banget ya gitu. Kayak aduh, apalagi tuh ada salah satu cowok, beberapa cowok ding, yang mereka tuh sebenarnya muji tapi ada ngejeknya itu. Situ aku langsung bertekad, awas aja lu ya, ini istilah kasarnya, awas aja lu, gue bakal buktiin kalau aku tuh bakal bisa kurus, istilahnya ya ideal gitu ya. Tapi aku 45 tuh underweight. Langsung aja, kiat-kiat pertama aku diet itu aku searching macem-macem diet. Terus aku nggak langsung nerapin satu diet itu gitu. Jadi aku tuh nge-combine beberapa istilahnya beberapa cara diet. Kayak dietnya Ayu kan dietnya ini banget ya, apa, ekstrim. Dia cuma makan apel pagi, siangnya ubi, malamnya cuma minum susu protein. Aku pernah nyobain itu sehari dan itu besoknya langsung lemes. Jadi kayak itu tidak disarankan. Terus aku lihat dietnya yang My Fitness apa gitu, nanti aku kasih linknya di bawah deh. Aku rekomendasiin dietnya dia yang 7 hari itu, yang detox ya, diet detox, dan olahraganya itu yoga. Aku nyobain itu seminggu. Jadi makan pertama itu kita makan biasa, tapi siangnya nasi, paginya
diusahakan buah-buahan, terus malamnya juga diusahakan sayur-sayuran. Pokoknya jangan makan nasi lagi, nasinya itu cuma siang. Hari selanjutnya makan sayur aja, 2 hari itu kayak gitu makan sayur, selanjutnya makan buah, 3 hari itu makan buah jadi banyakin. Nah tapi di situ tuh ada sop ramuan gitu lah istilah, bukan ramuan, jadi yang bikin energi kita tuh nggak akan hilang gitu loh. Kan kalau diet biasanya lemas. Nah pas makan sop tomat itu tuh katanya sih bikin nggak lemes, tapi aku ngejalanin udah 3 hari nih, pas makan buah doang ya sama aku juga lemas. Kayaknya aku tuh emang karena ini sih ya, olahraganya aku tuh setiap malam aku olahragain bener-bener minimal 30 menit. Oh karena yoga juga sih, yoga kan harus fokus, terus keseimbangan yang gitu-gitu aku kurang suka sih. Jadi hari ketiga aku stop, di hari keempat aku cari lagi alternatif diet yang bisa diikutin. Terus aku lihat kontennya Yulia Basru, yang penting defisit kalori. Nah poin defisit kalori ini itu penting, dimana kegiatan aku waktu kuliah semester akhir kan ya nggak terlalu banyak, paling asistensi ke dosen, terus makan, pergi sama temen, jalan, main sama pacar kayak gitu kan. Nah aku ngitung kayak kebutuhan kaloriku per hari dengan kegiatan seperti itu tuh berapa, yaitu anggapan rata-rata kebutuhan kalori kita kan 1300 kalori ya kalau nggak salah, nanti aku tulis yang bener di sini ya. Terus oke, berarti defisit kalori, yang penting kita harus kurang dari kalori tersebut. Nah aku ngurangin kalorinya itu secara bertahap, jadi nggak langsung aku kurangin 500 kalori gitu, enggak. Jadi 1 minggu pertama aku nyoba kurangin sekitar 300 kalori, jadi aku makan cuma 1000 kalori. Aku hitung tuh waktu kuliah, aku kuliahnya di Undip ya, itu tuh ada catering yang murah banget, jadi satu kali makan tuh 10.000, dan aku bisa request lauknya direbus, sayurnya micinnya dikit aja, terus nasinya nasi merah, dan ada buahnya bos, ada buah. Itu tuh murah banget, 10.000. Aku kangen sama ibu catering, jadi aku catering itu 2 minggu aku catering itu. Jadi ini udah berjalan anggaplah sebulan ya, ini minggu ke 3 dan ke 4 aku catering siangnya aja. Nah kalau pagi aku ada variasi, yang pertama itu roti gandum, yang kedua ya roti gandumnya 2 slice ya, yang kedua itu aku beli oatmeal atau enggak Nestum, atau kalau memang kalian belum terlalu suka rasa-rasa yang kayak gitu bisa pakai energen, itu gak apa-apa, tapi itu aja. Nah terus aku setiap jam makanku itu, yang pagi tadi apa pagi roti dan Nestum dan oatmeal itu aku minumin teh hijau. Teh hijaunya dari kepala jenggot, itu tuh bener-bener manjur sumpah. Teh hijau kepala jenggot tuh bikin pencernaan kita, nggak tahu ini saja sih, jadi aku hampir buang air kecil tuh sering banget. Oh ya, karena aku juga sering minum, jadi minum itu wajib guys, minum air putih ya. Jadi aku nggak minum boba, nggak minum coklat, es yang gitu-gitu 1 minggu. Tapi kalau hari minggunya cheating day nggak apa-apa, jadi aku minum air putih terus, bener-bener kayak gelonggongan, minum glek minimal itu 3 liter kalau aku, karena aku merasa aku diet harus banyak minum. 3 liter itu sekitar botol aqua yang besar kali 2 itu minimal, itu aku selingin. Terus tadi apa, pagi udah minum teh hijau dan roti atau oatmeal. Siangnya dari catering isinya tuh nasi merah, protein kayak tahu tempe atau ayam tapi direbus. Nah sama sayur, wajib sih harus ada sayur, setiap hari harus ada sayur. Terus kalau memang mau nyamil gitu, oh tapi tadi pas makan siang kalian harus tetap ini minum teh hijau sebelum makan ya, karena teh hijau tuh bikin kita kenyang dengan cepat gitu. Dan sebelum makan minum 2 gelas air. Dah, terus malamnya kalau memang kalian lapar ya karena belum terbiasa, gak apa-apa makan buah yang banyak, gak apa-apa. Aku kemarin tuh sayur
karena aku kurang suka buah sih. Dulu sih aku jarang banget makan buah memang. Jadi aku beli sayur di warteg, di Burjo kan suka ada sayur-sayur sop gitu, beli aja. Atau kalau memang kalian sedikit ada lebih koceknya, kalau aku kan waktu itu kuliah, kalian bisa beli fit bar yang gitu-gitu. Nah itu bisa buat makan malam. Terus tapi sebelumnya minum teh hijau juga dan minum air yang banyak. Dah pokoknya jadi setiap hari itu ada protein, sayur-sayuran, buah-buahan, dan teh hijau 3 kali sehari. Tapi kalau kalian punya mah, katanya sih jangan banyak-banyak minum teh hijau, jadi 2 kali sehari aja. Pagi nggak usah, berarti sebelum makan siang dan sebelum makan malam. Nah setelah makan malam itu aku langsung olahraga kecil-kecilan. Sebenarnya nggak kecil sih, tapi ya itu bertahap itu. Jadi minggu pertama tuh aku olahraga kecil-kecilan 15 menit, 20 menit. Olahraganya tuh nanti aku tulis di sini ada apa aja. Jadi yang pertama aku olahraga dari KW Fitness. Nanti linknya aku bakal share di description box. Itu kan ada Zumba, ada yang 10 menit olahraga mengecilkan lengan, 10 menit olahraga mengecilkan paha, mengecilkan bokong, mengecilkan perut, dan semuanya. Nah itu aku totalin 20 menit gitu. Ini per hari ya, nggak habis yang 10 menit itu Zumba 20 menit, enggak. Jadi per hari itu 20 menit di minggu pertama. Setelah 20 menit Zumba. Terus tadi apa yang 10 menit yang KW Fitness itu aku juga ngelakuin hit cardio. Nah itu hit cardio aku lakuin di hari Jumat karena besoknya libur ya. Walaupun aku bukan orang kerja kantoran, tapi kan ya istilahnya di timeline besok tuh Sabtu, jadi bisa istirahat gitu. Jadi aku hit cardio di hari Jumat itu kayak gitu. Terus ada lagi satu lagi olahraga yang aku suka tuh aerobik. Senam aerobik itu tuh bikin gerak terus kan, daripada yoga atau pilates. Aku tuh lebih suka yang banyak geraknya, jadi bikin keringetan. Walaupun sesungguhnya sesungguhnya sebenarnya keringetan itu belum tentu kita mengeluarkan lemak atau menghancurkan lemak, tapi seenggaknya aku lebih suka itu daripada yoga. Itu tuh capek banget, aku kerasa capek banget, lemah emang. Nah next, jadi aku selama 2 minggu aku kuat banget kayak gitu. Bener-bener aku nggak skip olahraga. Salah sih, poin utama nggak skip olahraga itu salah. Jadi olahraga tuh maksimalin 1 minggu tuh 4-5 kali aja. Jadi 2 hari kalian buat istirahat kayak gitu. Tapi kemarin kan karena aku tuh bener-bener niat pengen istilahnya mengunci itu mulut-mulut netizen tentang body shaming gitu ya, kayak aku pokoknya wisuda harus kurus gitu. Nah jadi udah sebulanan aku bener-bener gak nimbang sih. Tapi bulan kedua aku tuh bertekad setiap 2 hari sekali aku nimbang di apotek. Jadi aku ke apotek tuh alasan beliin doang vitamin, numpang nimbang gitu. Dulu tuh di deket kampusku tuh ada apotek yang ada timbangannya gitu. Aku jalanin itu terus selama hampir 2 bulan. Tapi aku makan, kadang aku jajan juga kok, aku masih jajan. Aku akuin, maaf ya kalau kedengeran ada azan, karena aku kan di kosan dan kosanku tuh di daerah pemukiman padat gitu. Jadi aku di bulan kedua itu aku lanjutin terus kayak gitu, tapi nggak se ekstrim. Istilahnya tuh kan 2 minggu awal tuh ekstrim banget ya, nggak ada jajannya, cuma di hari Minggu. Nah di bulan kedua tuh aku masih sorenya tuh jajan, kayak beli cilok. Tapi karena udah suggest makannya sedikit, aku tuh jajan sedikit tuh kenyang. Terus porsi di bulan kedua tuh yang biasanya nasinya 1, kenyang banget guys, jadi setengah gitu. Akhirnya tuh memang nurunin porsi, tapi karena udah suggest juga gitu kan, jadi porsi aku kurangin, tapi jajan nggak apa-apa. Terus minum minuman manis ya almost kadang-kadang cuma seminggu 2 kali, tapi tuh nggak bikin aku tertekan gitu loh, diet yang tertekan, jadi kan enak ya. Nah
Udah tuh, aku jadi storytelling nih, bukan tips-tips diet, maaf ya guys. Jadi aku sekalian cerita story aku aja, biar kalian juga istilahnya punya mindset kalau diet itu harus dijalani dengan niat, dan istilahnya tuh kurus itu bonus memang. Nah aku tuh udah bulan kedua dan aku udah ngerasa kayak kok makin istilahnya kebiasaan gitu, kenyangan orangnya, banyak minum, aku bener-bener gelonggongan. Dan pada akhirnya setelah aku menjalani tips-tips tadi itu yang 2 minggu berjalan terusnya, tapi dengan cheating sedikit, aku beraniin nimbang di timbangan digital. Temen aku nebeng gitu kan, aku main ke kosnya, tok Yas, maaf, nama temanku Ayas sih, jadi aku nyamperin, Yas maaf, nebeng nimbang boleh? Terus akhirnya setelah aku nimbang, aku kaget, di situ beratku 46. Gila, ternyata olahraga tuh penting. Menurutku lebih penting olahraganya. Makanku tuh cuma bonus gitu loh. Makan dikurangi tuh, mengurangi porsi memang harus, kalori defisit. Tapi kalau kalori defisit aja tapi tanpa diseimbangi dengan olahraga itu, lemak kita tuh masih ada gitu. Jadi kayak apa istilahnya, kamu tuh cuma ngurangin porsi makan, tapi ketika kamu makan banyak lagi, beratmu akan sama lagi karena porsimu yang sebelumnya dikosongin diisi lagi gitu kan, paham kan ya? Nah ketika aku kalori defisit plus olahraga itu setiap hari, wah gila, resultnya insya Allah bakal kalian rasakan gitu. Dan aku juga, oh iya gini ya rasanya, enteng banget badannya karena sering olahraga itu. Tapi setelah aku tahu, wah beratku udah nih gitu, kayak 46 tuh udah under gitu kan, tinggiku 158. Ya udah oke, aku kurangin intensitas olahragaku yang biasanya setiap hari aku olahraga jadi cuma 4 kali sampai 5 kali seminggu. Terus makanku yang biasanya dikit gitu, ya aku tetap dimakan setengah porsi gitu karena udah kebiasaan. Tapi sore aku jajan gitu, dan pagi kalau aku mau sarapan kayak gitu. Jadi sebisa mungkin kalau pagi tuh sarapan ya, penting kalau pagi tuh harus sarapan. Tapi kalau malam kalian memang lapar banget, makannya buah aja sebisanya kayak gitu. Jadi aku sekarang berat badanku stuck di 43, 44, ya anggaplah 45 karena aku kan kemarin sempat sakit itu. Jadi aku sekarang udah dulu deh ceritanya ke kalian. Ini sharing aku ya, ini video pertama aku, semoga kalian suka. Mungkin beberapa video lainnya nanti ya bakal aku share itu tentang tips and trick dan banyak istilahnya pengalaman yang bakal aku sharing dan ilmu-ilmu yang harus kalian pelajari. Atau kalian mau request video apa lagi yang aku buat, boleh banget, nanti komen di bawah ya. Udah, aku Dias Putri Deseklasari, makasih ya udah nonton video pertama aku. Semoga kalian suka dan jangan lupa untuk subscribe channel aku biar aku semangat bikin videonya. Makasih.